Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, hadratal muhtaramin masaikhil kurama habaibanal afadil Zu'ama anal Aiza wabil muqaddimah, pengurus takmir masjid Nurul Iman bin Sari, bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah sholat maghrib lan insya Allah dilanjutkan dengan sholat isya. Semua yang kami hormati dan yang kami banggakan, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ini kita masih bisa istiqomah untuk melanjutkan kembali kajian kitab Muhdarul Hadis An-Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Jadi saya tadi itu di perjalanan merenung, akhirnya sholat maghribnya di pertengahan masjid sini dengan rumah saya. Lah jam 5 itu tetap baru ngelepas sepatu, Pak. Jadi tetap nggak bisa kalau jam 5, apalagi sebelum maghrib aja nyampe sini, tetap tidak bisa. Karena ya harus ganti pakaian dan seterusnya, itu aja belum mandinya. Mandinya cuma 3x4 alias ukuran foto raw, kan? 3x4. Nah, Bapak Ibu-ibu, kita kemarin sampai pada harful hamzati, yaitu kitab hadis yang dimulai dengan alif. Jadi kalau panjenengan mau mencari kitab hadisnya apa, ya paling enak hadis ini, Muhdarul Hadis, tercepat dalam mencari. Kalau sekarang kita sampai pada ayatul munafiki, berarti bab alif. Nah, itu ya, hadis ini jumlahnya kalau dihitung semua itu hampir 1582 hadis. Oke. Selanjutnya ayatul munafiki. Ciri-ciri atau tanda-tanda ayat itu, tanda-tanda orang munafik salasun itu ada 3. Ini yang sering kita dengar, bahkan insya Allah dari bapak ibu-ibu banyak yang hafal. Memang kita itu tidak diperbolehkan menilai, menyebut orang Islam itu munafik. Jadi orang munafik itu Islam. Nah, bolehnya apa? Kita tidak diperbolehkan menyebut kamu munafik, nggak boleh. Bolehnya itu kamu mempunyai sifat nifak. Nifak itu artinya sifat. Makanya kalau di pas takbiran, ingat ini kan menjelang sebentar lagi ada takbiran nanti. Walau karihal, napa biasanya? Lah niku maksimal walau karihal kafirun, mandek niku mawon. Mboten usah didawak-dawake walau karihal munafikun. Jadi munafik itu sebenarnya orang Islam, iya. Cuma dia mendapatkan tanda-tanda itu karena sifatnya. Nah, sifatnya itu namanya nifaq. Kita boleh menilai orang itu sifatnya, tapi tidak diperbolehkan menyebut kepada seseorang itu dengan sebutan munafik. Ini juga mengacu pada Al-Quran, surat An-Nisa. Ayat berapa nih, Bu? Apal insya Allah. Kula apal, jenengan apal mboten? Innal munafiqina yukhati'una Allaha wa huwa khati'un. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhati'una Allah, berusaha untuk menipu Allah, padahal wa huwa khati'un, wa huwa khaliq utawi Allah, padahal Gusti Allah sendiri khati'un, menipu mereka. Nah, penipuan seorang munafik itu apa? Idza qamu ilas sholati qamu usalah. Apabila orang-orang munafik itu berdiri beribadah ketika sholat, mereka beribadah berdiri usala. Usala itu bukan aku salah, tapi kaslan, males. Dia sholatnya itu males-malesan. Apa ciri-ciri males itu? Yura'unan nasa, dia berbuat riak. Jadi sholatnya itu krono umumso. Ini yang biasanya sering dibuat tagelang kalau sholat sendirian, yang dibaca surat Al-Ikhlas atau Al-Kausar. Kalau
sholat berjamaah, karena ada unsur sifat nifaknya itu, akhirnya yang dibaca surat-surat yang panjang ya. Nah, yang jelas bukan surat Al-Famah, pokoknya suratnya yang panjang-panjang. Nah, ayatul munafiki, ciri-ciri orang munafik, salasun ada 3. Idza haddasa, apabila dia berbicara, kadzdzaba, selalu dusta atau bohong. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Ini biasanya nanti sebentar lagi menjelang pemilu. Nah, jadi jenengan harus hati-hati antara pilkada dan pilkab. Itu hampir mirip. Pemilu. Banyak orang yang kalau sudah jadi lali, itu pilkada biasanya. Kalau sudah jadi lali. Nah, kalau pilkab, kalau lali malah jadi. Nah, itu antara pilkab dengan pilkada. Jadi banyak orang yang mengumbar janji tentang apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan realitas empiris, realitas kenyataannya. Wa idza wa'ada, apabila mereka itu berjanji, akhlafa, ya mengingkari dengan janjinya. Nah, berarti maksudnya apa? Dia memang orang Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an tadi, surat An-Nisa, tapi kadang-kadang dia mempunyai sifat apa-apa itu kronomungso. Itu namanya riya tadi. Terus wa idza tumina, apabila dia diberi kepercayaan, sudah diberi kepercayaan, khona, dia berkhianat dengan apa yang sudah diberikan kepercayaan kepada mereka. Nah, selanjutnya ini hadis keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang ke-6. Okay. Ayatul izzi, jadi alif semua. Ayat itu berarti tanda-tanda. Ayatul izzi, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kehebatan Allah, kekuasaan Allah itu tersimpul dalam firman-Nya, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattahid waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, ya utawi sekabian puji, maksudnya alhamdulillah itu alil istighraq. Pujian itu yang patut hanya untuk Allah. Alhamdulillah, segala pujian itu hanya untuk Allah. Alladzi, yaitu zat. Jadi ayat kemuliaan, ayat keutamaan, ayat keagungan, ayat ciri-ciri, ayat keperkasaan, apalagi kehebatan Allah itu ada dalam ayat ini, ada dalam tanda-tanda ayat di firman-Nya ini. Lam yattahid waladan, di mana Gusti Allah tidak mempunyai anak. Ini tersimpulkan dalam surat Al-Ikhlas. Walam yakun lahu syarikun, dan tidak ada bagi dia Allah itu syarikun. Syarikun itu ya yang menyamai, mengimbangi, tidak ada yang sekutu bagi Allah. Fil mulki, dalam apa? Dalam hal kerajaan, kekuasaan. Jadi ini ayat izzi, ayat tentang kekuasaan Allah. Walam yakun lahu waliyun, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan, waliyun, pertolongan. Makanya Gus Dur itu pernah menulis, Tuhan tidak perlu dibela. Dalam hadis qudsi yang lain, seandainya seluruh makhluk yang ada di dunia mulai dari jin sampai manusia ini beribadah kepada Allah semua, nggak akan menambahi kekuasaan kerajaan Allah. Sebaliknya, seandainya seluruh penduduk manusia, makhluk yang ada di dunia ini mulai dari manusia sampai jin berkhianat, tidak beribadah kepada Allah, tidak mengurangi kerajaannya. Jadi makanya di sini walam yakun lahu waliyun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan, pembelaan, minadz-dzulli, atas sesuatu yang diarahkan kepada Allah dalam rangka untuk merendahkan. Karena Allah itu maha tinggi. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kepadanya
takbiro, dengan takbir yang benar-benar maha besarkan, atau apa itu namanya, takbir dalam rangka kemahabesaran Allah. Itu ayat izin.